Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas manajemen 7, akan mempresentasikan mengenai sistem perpajakan, mata kuliah perpajakan. Anggota kelompok 1. Rizky Natalia Hartanti, 2. Aprilia Krismonika, 3. Ika Tri Endarwati, 4. Yovanda Putri Wahyuning Tias, 5. Joko Nur Sufendi. Sistem perpajakan. Sistem perpajakan merupakan sistem yang terdiri dari unsur tax policy, tax law, dan tax administration yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yaitu target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Tax law merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Tax policy, pajak sebagai kebijakan. Pajak sebagai salah satu bentuk penerimaan negara merupakan aplikasi dari kebijakan negara. Antara pajak dengan kebijakan negara tidak dapat dipisahkan. Aplikasi kebijakan negara ini sebagai bentuk pilihan pemerintah, memungkinkan untuk memenuhi tujuannya manakala dirumuskan secara jelas, pasti, terarah, dan terukur. Pajak sebagai salah satu kebijakan negara memiliki tujuan, perencanaan, program-program, keputusan maupun memberikan pengaruh-pengaruh kepada faktor yang dependen. Faktor dependen tersebut seperti pertumbuhan perekonomian nasional. Kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan dirumuskan sebagai berikut. 1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. 2. Suatu tindakan pemerintahan dalam rangka memungut pajak guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara. 3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara. Perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia. Kebijakan dalam perpajakan dibuat pemerintah haruslah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan tentunya kebijakan di sini tidak termasuk dalam penentuan masalah tax base dan tax rate. Hal ini dikarenakan untuk tax base dan tax rate harus ditetapkan dengan undang-undang perpajakan, bukan semata berdasarkan program yang dirumuskan oleh pemerintah tanpa harus memenuhi persetujuan dari rakyat melalui lembaga perwakilan. Harus ada batasan pendelegasian wewenang dari tangan lembaga perwakilan rakyat kepada pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pemerintah selaku penguasa. Beberapa model kebijakan negara sebagai model yang diikuti dalam perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia dikemukakan oleh Laudin Marsuni sebagai berikut. 1. Model kelembagaan adalah model kebijakan negara yang memandang kebijakan negara sebagai hasil dari lembaga atau institusi kenegaraan atau institusi pemerintahan. Dapat dilihat dari A. Pajak ditetapkan dengan undang-undang. B. Lembaga pembentuk undang-undang adalah DPR bersama Presiden. C. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran negara. D. Pengeluaran negara dirumuskan dalam bentuk APBN. E. Pelaksanaan APBN dilakukan Presiden. 2. Model proses, yaitu model kebijakan negara sebagai proses dari suatu rangkaian kegiatan politik berupa identifikasi masalah, perumusan kebijakan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, didasarkan pada alasan bahwa kebijakan perpajakan di Indonesia didahului dengan identifikasi permasalahan akan kebutuhan dana untuk keperluan negara. Kebijakan perpajakan di Indonesia dirumuskan oleh lembaga politik dan lembaga kepresidenan. Kebijakan perpajakan di Indonesia ditetapkan dan disahkan dalam bentuk undang-undang oleh Presiden. 3. Model inkrementalis merupakan model yang dilakukan di Indonesia, di mana kebijakan perpajakan saat ini adalah kelanjutan dari kebijakan perpajakan pada masa lalu. Dapat ditunjukkan melalui kebijakan umum perpajakan di Indonesia, yaitu A. Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan. B. Tanggung jawab kewajiban perpajakan berada pada anggota masyarakat. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. C. Masyarakat diberi kepercayaan melakukan kewajiban perpajakan dengan self-assessment system sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan lebih rapi, sederhana, dan mudah
mudah untuk dipahami. 4.1.3 Tax Administration. 4.1.3.1 Administrasi. Administrasi merupakan proses yang bergerak secara dinamis dan terus-menerus yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia yang bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan aturan yang jelas. 4.1.3.2 Administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan merupakan proses yang dilakukan secara dinamis dan terus-menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerjasama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun wajib pajak. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap. Yang pertama, pendaftaran wajib pajak. 2. Penetapan pajak. 3. Pembayaran pajak. 4. Pelaporan pajak. 5. Penagihan pajak. 6. Keberatan maupun banding. Tahap-tahapan prosedur administrasi pajak yang tidak solid, tidak stabil, dan banyak lobelesnya dapat menjadi sumber kecurangan. Sistem administrasi perpajakan yang diterapkan dengan baik memberikan kekuatan pada mekanisme pemungutan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tindakan penghindaran pajak maupun kecurangan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan akan dapat dirumuskan dan dibangun serta diterapkan dengan baik pada suatu negara. Tentunya membutuhkan hukum pajak yang kuat dan juga penerapan dan perumusan kebijakan perpajakan yang kuat dan solid. 4.1.3.3 Peran sistem administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan negara, yaitu penerimaan pajak yang optimal. Dengan sistem administrasi pajak yang diterapkan dengan baik mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internal, dan tidak luput dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap pencapaian target penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain hal tersebut diterapkan, sistem administrasi pajak yang berkualitas akan pula memberikan kontribusi sangat besar bagi peningkatan kinerja fiskus, baik kinerja secara individu sebagai pegawai maupun kinerja Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam menghasilkan penerimaan pajak untuk APBN. 4.2 Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. 4.2.1 Latar belakang perubahan sistem perpajakan. Laju inflasi yang relatif tinggi selama 1971 sampai 1978 berakibat merosotnya daya saing ekonomi Indonesia baik dalam maupun luar negeri. Kesulitan lainnya adalah berasal dari perusahaan tambang nasional atau Pertamina. Menurut laporan The Asian Wall Street Journal, tidak dapat membayar utang kepada beberapa kontraktor dan leveransirnya yang diperkirakan mencapai ratusan juta dolar. Dan kesulitan ketiga adalah masalah pangan di mana produksi padi tidak memenuhi sasaran sebagai akibat musim kering yang berkepanjangan dan serangan hama. Penerimaan negara dari pajak perseroan minyak dan gas alam sebelum 1983 mengalami penurunan setelah tahun 1983 sampai 1984 karena adanya resesi dunia yang berakibat menurunnya permintaan dan harga minyak di pasaran dunia. Harga minyak Arab di pasaran tunai cenderung turun setelah sidang OPEC di Wina gagal mencapai kesepakatan kuota produksi. Produsen non-OPEC mengambil bagian lebih besar dari pasaran OPEC. Semula pasaran OPEC mewakili 63% pasaran dunia sejak tahun 1983 mengalami penurunan menjadi 44,2%.
yang menurun mempengaruhi pajak perseroan migas Indonesia, sehingga pemerintah perlu melakukan rancangan ulang untuk menutup kekurangan target penerimaan APBN 1983 atau 1984 yang sebagian diperoleh dari utang luar negeri. Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dengan tidak mengandalkan pada penerimaan dari sektor migas kemudian dilakukan. Reformasi perpajakan sebagai perubahan peraturan lama sampai ke akar-akarnya. Dasar falsafah dan sistem pemungutan diterapkan di Indonesia, karena bagaimanapun juga dengan mengandalkan sistem perpajakan yang sebelumnya akan menghalangi usaha meningkatkan efisiensi industri dalam negeri, di mana bahwa sistem perpajakan yang ada dianggap belum efektif untuk menjangkau segala aspek perpajakan, dan secara jelas IGGI atau bisa disebut Intergovernmental Group of Indonesia menyebutkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia berada di bawah standar sistem perpajakan internasional. Yang selanjutnya, pengertian reformasi. Reformasi administrasi perpajakan merupakan perubahan secara mendasar mengenai sistem administrasi perpajakan yang diterapkan pemerintah, melingkupi pula perumusan kebijakan perpajakan maupun hukum pajak yang mendasari perubahan sistem administrasi perpajakan yang akan diterapkan. Yang selanjutnya, alasan dan tujuan reformasi perpajakan. Alasan negara melakukan reformasi dalam perpajakan antara lain adalah untuk menstabilkan perekonomian yang tidak menentu karena pengaruh perekonomian internasional maupun nasional. Yang pertama, upaya mengalihkan sektor penerimaan APBN dan migas semula sebagai sektor primadona menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat menjanjikan, karena secara rasional pajak adalah penerimaan yang berkelanjutan, tidak seperti migas. Yang kedua, usaha mengikuti ketentuan dunia, terutama dalam hal pendanaan atau bisa disebut pinjaman luar negeri, yang mensyaratkan struktur pajak yang harus disesuaikan dengan kondisi seharusnya. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Tujuan dibangunnya reformasi perpajakan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Yang kedua, menekan terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakan. Yang keempat, menerapkan konsep good governance, adanya transparansi, responsibility, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak. Yang kelima, meningkatkan penegakan hukum pajak. Dan yang keenam, meningkatkan pengawasan yang tinggi dalam melaksanakan administrasi pajak baik kepada fikus maupun kepada wajib pajak. Reformasi perpajakan di Indonesia. Tahun 1983, pemerintahan Republik Indonesia berhasil mengganti sistem perpajakan kolonial dengan paket perundang-undangan perpajakan, yaitu pembaruan sistem perpajakan nasional atau bisa disebut PSPN Muhammad Bahrun Effendi. Paket pertama berisi 3 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun
tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau bisa disebut KUP berlaku terhitung mulai 1 Januari 1984. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku 1 Januari 1984. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM) berlaku mulai 1 April 1985. Paket kedua berisi 2 undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (BM). Keduanya berlaku mulai 1 Januari 1986. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan 4 buah peraturan pemerintah yang menyertai paket tersebut, yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 tentang pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP), penyampaian SPT, dan persyaratan pengajuan keberatan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983 tentang pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan lainnya. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984. Beberapa perubahan mendasar yang tercakup dalam Undang-Undang Pajak baru tersebut adalah: yang pertama, pemungutan pajak berdasar Undang-Undang lama ditekankan pada pemenuhan kewajiban yang dipaksakan. Sedangkan menurut Undang-Undang baru merupakan perwujudan dan pengabdian serta peran warga negara dan anggota masyarakat bagi pembiayaan keperluan pemerintah dan pembangunan. Yang kedua, sistem pemungutan pajak berubah dan official assessment system menjadi self-assessment system. Yang ketiga, sistem baru fasilitasnya diberikan secara menyeluruh dan merata melalui penurunan tarif, penyederhanaan prosedur, serta meningkatkan kapasitas hukum dan pelayanan. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Perpajakan di tahun 2000 adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. 5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Large Taxpayer Regional Office (ITRO) merupakan instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan KPP Wajib Pajak Besar Large Taxpayer Office (LTO) merupakan instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Setelah untuk pertama kali diterapkan pada Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar, diikuti kemudian penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta khusus yang bersamaan dengan pembentukan KPP Madya pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I yang mengadministrasikan wajib pajak besar. Badan tingkat Kanwil rencananya untuk dibentuk untuk seluruh Kanwil pada tahun 2006 bersamaan dengan modernisasi kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya pembentukan KPP Pratama yang mengadministrasikan wajib pajak badan lainnya dan wajib pajak orang pribadi akan dimulai di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I pada bulan Juli tahun 2005. Sehingga pada tahun 2007 telah dapat diterapkan di seluruh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 dan 3. Dan pada tahun 2008 di seluruh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa, Bali, dan Sumatera dan dilanjutkan di seluruh Indonesia pada tahun 2009. Selanjutnya perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 2007 sampai 2009 adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang efektif berlaku mulai tahun pajak 2008. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang efektif berlaku mulai tahun pajak 2009. 3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah mengalami beberapa perubahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Tax Treaty, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dalam sistem administrasi perpajakan dikenal dengan Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Tax System. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1. Official Assessment System, di mana wewenang pemungutan pajak sepenuhnya ada pada Fiskus, Hutang, Pajak Timbul kalau ada surat ketetapan pajak (SKP). Dilaksanakan sampai tahun 1967. 2. Semi-Self Assessment System, wewenang pemungutan ada pada wajib pajak dan Fiskus. Pada awal tahun pajak, wajib pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk 1 tahun pajak, kemudian mengangsurnya akhir tahun pajak. Pajak terutang sesungguhnya ditentukan Fiskus, dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968 sampai 1983. 3. Full Self-Assessment System, wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakannya secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983. 4. Withholding System, wewenang pemungutan pajak ada pada pihak ketiga selain Fiskus dan wajib pajak. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984. Self-Assessment System. Self-Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan A. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP). B.
menghitung atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap bulan dan setiap tahun. C. Menyetor pajak tersebut ke bank, persepsi, atau kantor pos. D. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak. E. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT surat pemberitahuan dengan baik dan benar. Dampak yang muncul dari penerapan sistem wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang sendiri di luar campur tangan Fiskus. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak, maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian, perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayar, sehingga sistem administrasi pajak tidak mengabaikan hal ini dengan menetapkan law enforcement sebagai koridor kepatuhan pajak berupa pemeriksaan pajak maupun penagihan pajak. Kewajiban wajib pajak dalam self-assessment system. 1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui e-register atau media elektronik online untuk memberikan nomor pokok wajib pajak. 2. Menghitung pajak oleh wajib pajak. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. 3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. A. Membayar pajak. B. Melaksanakan pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank, pemerintah maupun swasta, dan kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak yang dapat diambil di KPP atau KP 41 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik. C. Pemotongan dan pemungutan pajak. 4. Laporan dilakukan wajib pajak. Surat pemberitahuan SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana wajib pajak di dalam melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Withholding tax system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri, diberi kepercayaan untuk peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban pemotongan atau pemungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan Fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan jika ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada self-assessment system. Withholding tax system selain memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi
Fiskus yang berarti menghemat biaya administrasi pemungutan seperti ada pada self assessment, juga wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya secara tidak terasa telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi di sisi lain biaya yang dikeluarkan wajib pajak maupun pemungutan atau pemotong meningkat karena kewajiban tersebut tentunya akan menyebabkan pengaruh membengkakkan biaya pemenuhan kewajiban berpajak. Manfaat withholding tax system dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena membayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya. 2. Pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya. 3. Merupakan penerapan prinsip convenience of tax system. 4. Meningkatkan penerimaan pajak. Official Tax System merupakan sistem perpajakan dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak Fiskus. Dalam sistem ini, Fiskuslah yang aktif sejak dari mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP. Sistem ini cenderung berlaku pada masa berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 dan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Dalam sistem official assessment, besarnya kewajiban pajak wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh Fiskus selaku pemungut pajak. Dalam UU KUP 2000 juga dikenal beberapa macam SKP, yakni SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Wajib pajak yang menerima SKP-SKP tersebut adalah wajib pajak yang telah melalui proses pemeriksaan. Demikian pemaparan materi mengenai sistem perpajakan dari kelompok 3. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.